Menarik sih. Jadi kalau ditanya berangkat dari pola asuh yang seperti apa, ya itulah. Dulu mungkin bisa dibilang papa yang lebih sering di rumah, mama yang kerja. Sehingga sosok ibu dapatnya dari kakakku yang kedua. Jadi aku punya 2 kakak. Sebenarnya ya gue berangkat dari mama papa yang sudah pisah. Jadi bisa dibilang broken home gitu, bisa dibilang itu sih kayaknya dari SD tuh mama ya adalah orang terdepan yang ayo kamu cobain fashion show di sini, ayo kamu cobain fashion show di sini gitu. Didorong-dorong untuk ikutan fashion show atau modeling dimanapun. Tapi karena mamaku tuh suka juga jahit baju, jadi udah mama udah buatin bajunya, kamu tinggal fashion show aja. Dan itu aku masih SD, jadi kayak mama aku yang lebih pengen aku ada di dunia ini sebenarnya. Jadi dia jahit dari beberapa baju. Menurutku itu kreatif ya setelah aku sekarang terjun di dunia fashion. Jadi kayak so di titik lu yang sekarang, di level lu yang sekarang, lu masih pernah ngerasain titik terendah nggak sih dalam hidup? Ada lah. Boleh cerita nggak? Sebenarnya kayak kemarin ya mempersiapkan pernikahan gitu sendiri. Nggak sendiri sih, ada WO, ada keluarga. Cuman biasalah perempuan kan suka punya ekspektasi yang nanti pengennya keluarganya gimana pas di hari ini, nge-treat keluarga yang dari luar kota seperti apa, gitu-gitu yang sebenarnya tuh belum bisa aku achieve gitu untuk kemarin-kemarin gitu. Tapi bisa juga ya ternyata kalau dipaksain. Cuman waktu pas kemarin tuh kayaknya kalau aku lakukan yang ini semua, misalnya aku anggaplah aku mau beli makanan gitu. Kalau aku beli 100 makanan, aku bisa. Tapi kalau misalnya belinya sekarang, besok mungkin aku nggak bisa beli makanan itu lagi gitu. Sementara aku tuh lebih suka orangnya ke planning. Nah kalau kemarin lebih ke banyak harapan-harapan di mana aku pengen nge-treat orang-orang terdekat aku dengan lebih baik, tapi belum tercapai gitu. Jadi sebenarnya itu di medan pernikahan atau apa? Apa aja sih sebenarnya, tapi gara-gara persiapan pernikahan kemarin, jadinya pikirannya banyak banget gitu. Menurutku lebih ke ya itu ekspektasi aku tentang nge-treat orang tuh lagi banyak gitu, lagi pengen ini pengen itu. Jadinya aku stres sendiri, jadinya down sendiri gitu loh. Dan aku pernah ada satu momen di mana aku nangis bener-bener yang kayak, karena aku juga belajar sedikit kurang lebihnya psikolog kayak apa, meditasi kayak apa gitu. Akhirnya aku coba nge-treat diri aku dengan ya udah aku biarin diri aku nangis. Terus aku rekam kondisi aku hari itu. Sengaja? Pakai suara. Iya, karena aku sebenarnya biasanya nulis, cuman karena lagi rapuh banget, aku kayak males gitu untuk nulis. Jadi akhirnya aku rekam bahwa aku lagi capek, lagi banyak pikiran ABCD, dan aku harus kayak gimana gitu ke depannya, cuman untuk ngeluh aja gitu. Aku biarin diri aku nangis, ya itu menurutku itu titik terendahku yang berhasil aku luapin di hari itu. Berarti titik terendah kamu itu awal mula, maksudnya triggernya itu nggak tahu ya, triggernya itu dari masa pernikahan gitu, maksudnya preparation pernikahan plus ekspektasi aku pengen ngasih apa dulu ke keluarga gitu sebelum aku akhirnya nikah. Jadi kayak achievement diri aku sendiri sebelum nikah tuh kayak belum lengkap, tapi aku pengen nikah. Jadi kayak gimana nih, aku nikah dulu atau aku penuhi list cita-cita aku sebelum nikah gitu, kayak gitulah kurang lebih. Nah, ya memang sih kadang-kadang kita kalau nggak dalam arti kalau nggak kita paksa gitu ya, maksudnya kalau nggak kita tabrakin sih nggak akan terjadi juga kan, maksudnya. Kalau misalnya kita kayak gini, misalnya ntar dulu deh nikah, gue mau muasin keluarga gue dulu deh. Kayak nggak nikah mungkinnya bisa jadi. Bukan masih nggak nggak mungkin muasin juga. Bener. Karena kan beda gitu, masih beda kan, motivasinya beda gitu. Antar aja, nanti kan juga gampang belum nikah ini masih ini. Nah kalau udah pas ini kan kayak rasanya. Ya makanya, tapi kalau aku perhatikan jadinya kayak agak klise sih ya, kayak mungkin sering dengar orang tua juga suka bilang kayak
Kalau misalnya lagi dapat masalah yang merasa capek banget nih, masalah berat banget, percaya aja Tuhan itu ngasih masalah nggak mungkin yang di luar kemampuan kita. Tuh. Katanya seperti itu kan. Tapi kadang-kadang kalau lagi di titik terendah kan kayak, katanya Tuhan ngasih ke masalah tuh sesuai dengan kemampuan aku, tapi kok aku udah nggak mampu gitu menanggulangi semua masalahnya. Cuman pas lagi rendah-rendahnya dan dibiarin ngeluap gitu emosinya, misalnya harus nangis, harus marah, ngomong sendiri di kaca, atau harus ditulis emosinya. Tapi nggak tahu kenapa di hidupku itu semua berjalan dengan baik sih. Maksudnya biarin aja titik terendah itu berlalu di hari itu, ataupun seminggu, 2 minggu, 3 minggu, nggak tahu gitu. Bisa seberapa cepat di hidup kalian masing-masing, tapi kalau dilewatin ternyata bener gitu. Akhirnya tuh kayak naik kelas. Kayak masalahnya naik. Ya ada masalah, cuman naik kelas aja dikit gitu masalahnya. Nah, tapi terkadang aku sadar nggak sih gini, kalau gue punya analogi, bukan analogi, gue punya pengertian ini. Manusia itu punya 3 bagian. Apa aja? Oke, body, mind, and spirit. Nah, terkadang kita, tanpa kita sadar ya, termasuk gue, termasuk siapapun itu, mungkin termasuk lu juga, kita itu dalam sehari aja, nggak usah jauh-jauh, dalam sehari aja kita itu selalu memakai otak dan pikiran. Dan pakai fisik kita. Pasti. Yang sehingga ya itu normal, tapi sehingga juga kadang-kadang kan fisik dan pikiran itu punya limit kan. Nah, sehingga kadang-kadang satu momen si soul ini, si jiwa ini juga nggak kepake juga, jadi ya dalam tanda petik yang nggak kepake. Nah, sehingga ya gue lihat dari kasus lu seperti ini yang lu cerita, bahwa berarti lu mencoba bahwa melepaskan semua hal yang lu punya dulu dong, berarti konsepnya. Jadi maksudnya lu melepaskan dalam arti gini, oke, misalnya kayak pikiran semuanya istirahat lu gitu, misalnya kayak lebih kayak ke dalam itu, kayak sebenarnya kenapa sih apa yang gue alamin, kenapa sih gue sedih gitu nggak sih, atau gimana nggak sih? Mirip-mirip kayak gitu persis. Kayak sebenarnya di Islam tuh ada juga. Betul. Gue bukan orang yang religi banget, tapi ternyata setelah melakukan pencarian bakat ya, maksudnya sekarang umur 30 tahun, selama umur 30 ini udah keliling lah kayak ke rumah-rumah saudara, terus kayak ngedenger uak-uak ngomong apa, kakak-kakak papa ngomong apa, atau kakak-kakak mama ngomong apa, sampai ke belajar sendiri kayak, mau tau lah meditasi itu kayak apa sih. Ujung-ujungnya mau di agama Islam, mau di agama apapun, ternyata bicara sama diri sendiri sehari minimal 5 menit itu membantu banget. Jadi ya kadang kan kalau sama papa mama nggak bisa yang, iya papa aku lagi ada masalah ini, nggak bisa luas gitu. Even sama suami gitu, kadang kan ada yang masalah-masalah yang nggak bisa diceritain. Jadi konsep ngomong sama diri sendiri tuh aku praktekkan semenjak 4 tahun kebelakangan ini. Karena kan masalah secara fisikal, maksudnya secara psikologi, masalah kayak masalah kerjaan dan sebagainya beda loh sama masalah yang dirasa dalam arti sama jiwa ini kan beda banget gitu. Iya. Dan hal itu memang tidak bisa diceritakan ke siapapun sih menurut aku sih, dan memang paling tepat ya meditasi, self healing dan sebagainya. Nah, ini menarik banget. Berarti awalnya lu bisa mendapatkan, berarti itu metode ya, kalau meditasi lu kayak gitu berarti itu metode. Nah, itu dapatnya awal dari mana sih? Ya, jadi ada salah satu tempat, sebenarnya dulu iseng-iseng sempat kayak misalnya ke Bali, terus ikutan kayak meditasi 3 hari di mana gitu. Akhirnya nemu ke Nepal, ikutan meditasi di mana gitu. Ya waktu masa shooting days nggak sih Nepal, bukan ya? Iya, ada shooting days juga ya, di Nepal. Terus nyangkutnya di Bandung ternyata ilmunya. Jadi ada satu tempat yang menyongsong gimana caranya happy secara natural dan bisa berbagi energi dengan apapun itu. Terutama energi tumbuhan, angin, gitu-gitu. Nah, konsep cara dia mengajarkan itu lama-kelamaan akhirnya aku ngerasa, match nih sama agama Islam. Ya bedanya dia dengan postur tubuh yang benar, akhirnya jadi aku mengerti, ternyata nafas yang lurus, badan yang tegak, mindful, otak yang kayak emang difokuskan ke situ gitu, ke masalah atau buat apa. Akhirnya dikombinasikan dengan doa-doa versi agama Islam. Betul. Gitu. Dikombinasi jadi akhirnya teori itu dapat,
Itu apa bilangnya? Metode Metode itu dapat, tata terus cara ya. Berarti tata kan caranya, ritual, alright. Iya, tata caranya dapat. Terus isi hatinya udah pakai cara kita dengan yakin ke Tuhan aja udah. Nah, menariknya kalau ngomong meditasi gitu, lu sadar gak sih sebenarnya meditasi yang aslinya bukan berarti kita kosongin pikiran sebenarnya. Bukan kan? Jadi kayak menurut lu seperti apa? Tenang aja sih. Tenang, fokus. Apa yang muncul di pikiran dilewatin. Dan ada di situ. Maksudnya kadang kan kita ada di sini tapi pikirannya kayak aduh jam segini aku harus di sini, lebih ke ada di sini gitu. Dan itu melatih si Dindanya ini ketika lagi bekerja jadi siapapun, karakter siapapun atau berperan kan kayak sekarang nih Dinda sedang berperan sebagai bintang tamu misalnya, atau Dinda sedang berperan nanti sebentar lagi meeting sama siapa gitu. Itu kan peran-peran yang akhirnya butuh fokus dan ada di situ. Kalau misalnya pikirannya kemana-mana diajak ngobrol, mungkin aku jadi kayak apa ya gitu. Nah, kalau ngomongin menarik dari film, Din, lu kan film layar lebar udah berapa sih, Din? Kurang lebih? Belum banyak. Kalau di itu? Di bawah 10 kayaknya. Di bawah 10 ya? Nah, itu kan mempunyai karakter berbeda-beda. Nah, berarti gue akan ngomong lagi tentang metode nih. Yeah. Nah, berarti kalau ngomong metode, bagaimana untuk lu masuk dalam karakter itu dan keluar dari karakter itu? Metode acting itu ada beberapa. Ini juga. Jelasin satu-satu dong, kan belum tentu orang tahu juga. Jujur, banyak banget. Kalau misalnya mau cari tahu, sebenarnya bapaknya guru acting ya ada Stanislavski ya, kalau nggak salah nama lengkapnya siapa. Saya takut salah. Tapi dari salah nggak penjara aja. Takut. Ya dari beberapa coach acting yang pernah kerja sama di film atau pernah ikut kelas online-nya gitu, akhirnya saya belajar bahwa ada cara masuk ke karakter baru yang berbeda-beda gitu. Ada dengan bentuk tubuh, cara masuk dan keluarnya, dan ada juga dari rasa. Ada juga lagi dengan pakaian, ada lagi dengan parfum, ada lagi dengan sendal, macam-macam sebenarnya bentuk apapun yang energinya bisa kita pakai untuk karakter tersebut yang diperlukan sama karakter yang akan kita mainkan, itu tuh benar-benar berbagai macam. Jadi kalau misalnya suatu hari besok dapat karakter Dinda ini jadi orang gila gitu, mungkin bajunya yang bisa ngebuat Adinda masuk ke karakter sebutlah gila ini gitu. Atau misalnya next dia jadi psikopat gitu. Untuk bisa jadi seorang psikopat, Adinda butuh masuk ke karakternya dengan cara dia melipat kakinya seperti ini sehingga energi negatif masuk ke badan dia. Karena ketika kita, misalnya kita alhamdulillah dapat badan yang sempurna ya dari Allah gitu. Lengkap lah ya dan posturnya juga cukup sempurna gitu. Tapi banyak loh sekarang badan lengkap otak nggak ada. Nah jangan sampai. Terus kayak ya itu mungkin aku rubah cara jalan aku dengan aku lipat kakiku seperti ini, sakit dong kalau jalan. Pasti. Menopang misalnya sejam 2 jam karena badanku sempurna. Tapi kalau aku lipat sakit kan gitu. Tapi bagaimana caranya rasa sakit ini yang ngebuat aku akhirnya jadi connect, oh ini karakter yang aku cari. Thank you Dinda udah datang ke podcast gue. Maaf banyak kekurangan. Enggak sama sekali. Mungkin ada kata-kata yang nggak nyaman gitu. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan see you next time. Bye-bye.